tidak hanya mengancam kerusakan motorik, namun juga kemampuan bahasa dan kognitif. Kondisi ini yang sering diabaikan oleh penderita stroke. Jika ada gangguan dalam berbahasa, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Hilangnya kemampuan verbal tergantung pada golden period, di mana penanganan maksimal 4,5 jam setelah serangan bisa membantu tingkat kesembuhan. Gejala stroke yang juga tidak disadari penderita dan keluarga adalah menurunnya kemampuan memori penderita. Biasanya ini disebut gangguan stroke tak nyata karena sumbatan darah tidak menyerang bagian motorik. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 mencatat, stroke menempati urutan kedua penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Riset Kesehatan Dasar 2018 mencatat angka penderita stroke meningkat selama 5 tahun terakhir dari 7% menjadi 10,9%. Selain mengenali gejala awal, stroke bisa dihindari dengan menjaga pola hidup sehat, mengatur asupan makanan yang berimbang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Saya ucapkan terima kasih untuk Nurse Mega Lumingkewas Eskep Mkes karena sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tesalonika Tamaweol, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Regina Takumansang, Novita Katian Dago, Prasyogi Kaingat, Stefania Kolibu, dan Erginesi Hato. Halo teman-teman, baiklah saya akan menjelaskan tentang definisi serta jenis-jenis stroke. Stroke adalah sindrom klinis yang ditimbulkan atau timbulnya mendadak dengan progresi cepat berupa defisit neurologis vokal maupun global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan langsung menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah non-traumatik. Adapun jenis stroke dibagi dua, yaitu stroke karena perdarahan. Stroke ini terjadi karena satu atau beberapa pembuluh darah di otak pecah. Yang kedua, stroke karena penyumbatan. Stroke ini terjadi karena pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan oleh kolesterol atau lemak lain sehingga suplai oksigen ke otak terhambat dan otak tidak dapat bernafas sehingga fungsi jaringan terganggu. Bagaimana tanda dan gejala stroke? Gejala stroke tergantung luas dan area otak yang mengalami gangguan stroke. Gejala stroke secara umum sebagai berikut. Yang pertama, kelumpuhan wajah atau anggota badan. Biasanya satu sisi saja yang timbul mendadak. Yang kedua, gangguan kepekaan pada satu atau lebih anggota badan. Yang ketiga, perubahan mendadak status mental, bingung, menggigau, atau koma. Yang keempat, afasia, bicara tidak lancar, ucapan kurang atau sulit memahami ucapan. Yang kelima, disartria, bicara pelo atau cadel. Yang keenam, gangguan penglihatan atau diplopia, penglihatan double. Yang ketujuh, ataksia atau kesulitan gerakan. Yang kedelapan, vertigo, mual, dan muntah atau nyeri kepala. C. Makanan diet untuk pasien stroke. Pasien stroke dianjurkan untuk makan yang pertama sumber karbohidrat seperti beras, kentang, ubi, singkong, tapioka, biskuit, bihun. Yang kedua sumber protein hewani seperti daging sapi dan ayam tanpa kulit, ikan, telur ayam, dan susu skim. Yang ketiga sumber protein seperti semua kacang-kacang dan produk olahannya seperti tahu dan tempe. Yang keempat buah seperti buah segar di jus ataupun diolah dengan cara disetup seperti pisang, pepaya, mangga, jambu, biji, melon, dan semangka.
Berikutnya sumber lemak seperti minyak, jagung, dan minyak kedelai, margarin dan mentega dalam jumlah terbatas, dan santan ecer. Selanjutnya 2. Makanan yang tidak dianjurkan pada penderita stroke yaitu 1. Sumber karbohidrat seperti mie, soda, atau baking powder, dan kue-kue yang terlalu manis. Yang kedua, sumber protein hewani seperti daging sapi dan ayam yang berlemak, jeroan, keju, dan protein hewani yang diawetkan. Ketiga, sumber protein nabati seperti pindakas, produk kacang-kacang olahan yang diawetkan. Keempat, sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, kembang kol, dan lobak. Kelima, buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, dan buah-buahan yang diawetkan atau buah kaleng. Dan yang keenam, sumber lemak seperti santan kental dan produk goreng-gorengan. Penata laksanaan stroke. Pada saat terjadi serangan, stroke merupakan suatu kegawat daruratan medis. Periode EMA stroke hanya 3-6 jam, sehingga penata laksanaan cepat, tepat, dan cermat berperan besar dalam menentukan hasil akhir pengobatan. Deteksi dini stroke dapat dilakukan dengan wajah, meminta pasien untuk senyum, melihat apakah salah satu sisi wajahnya turun, yang kedua lengan, minta pasien mengangkat kedua lengan, lihat apakah salah satu lengan tidak bisa diangkat, yang ketiga bicara, minta pasien bicara, perhatikan apakah ucapan pelan atau tidak jelas. Yang keempat, waktu. Jika Anda menentukan tanda-tanda tersebut, segera hubungi unit perawatan terdekat. B. Pasien pasca stroke. 1. Latihan ROM aktif atau pasif merupakan latihan gerak untuk melatih otot dan saraf yang lemah agar dapat berfungsi normal kembali. Latihan gerak aktif dilakukan oleh pasien sendiri, sedangkan latihan gerak pasif otot pasien dilakukan oleh orang lain. 2. Memonitor tekanan darah secara rutin. 3. Meminum obat sesuai anjuran dokter. 4. Melakukan diet rendah garam dan rendah lemak. Dan terakhir, kelima, melakukan olahraga sesuai kondisi. Itulah presentasi kami dari kelompok 4. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.